Jadi gini, aku kan ngomong dia. Bisa ngomong kau, kan sampai kenapa kau tiba-tiba ngomong? aku kalau merokok aku bisa ngomong. Ah, gitu. bisa ngomong dia gara-gara merokok. Aku jujur kalau Nggak berani kan aku mungkin sekarang memakai. Enggak gila, gila. Tahu kali aku kok. Tes urin pun berani aku. enggak. Aku kepikiran cewek yang nyumput aku Taruh. ditinggalin aku. Ya orang kau makanya jangan bandel kau. Siapa cek mau? Mana ada cek mau kalau kamu cowok kau memakai narkoba? Tapi nggak gara-gara narkoba dia tinggalin aku, gara-gara selingkuh kau. ada lah. Kau ku kasih kebebasan di luar. Mau bandel silakan. Kalau misalnya bandel laki-laki yang wajar, contohnya nih kayak misalnya alkohol, main judi, berantem. Yang perempuan kau? Main perempuan aku enggak. Enggak ya. Berantem itu masih bandel laki-laki yang normal sebenarnya. Dunia hari ini begitu tak berarti, tak sejalan cepat seolah tak peduli. Lambat laun pun bertahan dengan hari ini, hari yang takkan pernah berakhir. Semua tak berubah sejalan dengan waktu. Setiap detik berharga bagiku. Untukmu ingin ku ubah, untuk kembali tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku berbuat selama ini kepada dirimu, dan ku berjanji akan melepasmu. Udah semuanya yang kau ingat, kau kan udah. Apa? Nanti tuduh kita menghina lagu tau. Hah? Menghina lagu. Kenapa menghina menyanyi orang? Kita main-main kan? Kok memehkan? Dek, buat konten kita. Berapa kali kita nggak buat konten? Ah, dah ada kamera dah tuh. Halo, sehatnya kalian? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pal-palgo. Waalaikumsalam. Gitu kan beda kayak gitu kan beda. Aku jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi udah lama ya, Bel? Udah 4 tahun jalan 5 bulan. Kamu juga pas 4 tahun ya, nggak boleh konten 4 kita tahun ya. jalan 5 bulan semua itu. Ya pas tanggal berapa? 4 tahun jalan 5 bulan. Iya udah 4-5 bulan. Nah, aku ada mau tanya Randa. Apa? 4. Kalau di eja hurufnya ada 5, tapi kalau 5 hurufnya ada 4. Mana? Coba tera 4. E N P A T. 5. 3 hurufnya 4, 2 hurufnya 3. Ah, Kok itulah yang buat aku bingung selama ini. Satu, makanya kenapa kami nggak buat video, karena itu yang kami cari. Nggak dapat. Dea, kita bahas apa nih? Hah? Bahas ini. Bahas apa kita nih? Bahas apa yang lagi trending sekarang Randa. Nggak ada. Kau merokok pula, kau nggak boleh. Kau tak baca itu di kamera itu, no smoking. Mana ada dulu aku. Nggak boleh. Itu pasti. Hah? Entah kanan kiri nggak nyebrang dia. Kanan kiri. Nggak nyebrang. Kau nggak boleh kau merokok. Kalau membicarakan yang lagi trending kan, Dea, kita kayak udah ketinggalan zaman kalau misalnya membicarakan yang trending karena semua udah dibahas. Udah gitu pun aku tengok berita-berita sekarang, berita-berita nggak penting. Kenapa? Ya cok, sekarang tuh ada tuh, sekarang lagi viral katanya kalau bilang Anjay di penjara. Ya, Lutfi. Itu di penjara. Tapi akun Instagramnya sekarang udah di Report. di report sama banyak orang, sampai nggak nambah lagi dan endorse
followersnya tuh sampai 100 juta tuh. Jadi gini, aku kan Ih, ngomong dia. Bisa ngomong gak, weh? Kan sampai kenapa kau tiba-tiba ngomong? aku kalau merokok aku bisa ngomong. Oh, gitu. Bisa ngomong dia gara-gara merokok. Pan udah berapa video? Udah bisa dia ngomong. Capek juga ya. Capek juga dia aja kata. Jadi itu kami selama ini berdebat gara-gara itu. Dia bilang aku pengen kali ngomong katanya. Ya izinkan apa aku ngomong gue? Izinkan apa aku ngomong katanya. Udah gatel muncungnya dia mau ngomong. Orang dia aja mau ngomong, aku mau. Jadi banyak yang penasaran. Bang itu yang belakang ngomong. Anjing dia akan tengok dia ngomong di sini. Aku bisa ngomong. Nggak bisa dia rubah. Gak bisa. Capek deh katanya memerankan acting selama. Jadi sebenarnya kami lama upload selek kemarin. Karena dia mau ngomong tapi nggak ngasih. Karena kan awal perjanjian sebelum kami buat konten paparazi ini kami bilang untuk kami satu-satu udah kami tempatkan karakter. Kau yang diam aja ya, kau usah ngomong cuma buat tingkah aneh di belakang. Ini siapa ini nggak mau aku diam lagi lah. Ini dia minta mau juga kami ada selek sampai pukul-pukulan kemarin. Mama aku cemas dia bisu kau ya. Gara-gara mamanya nonton video kami, kenapa kau kok nggak bisa ngomong, kenapa jadi bisu? Padahal bukan bisu sih ataupun bukan kami apa ya, nggak ada hal yang lain. Sebenarnya ada gini. Gimmick karakter. Tapi itulah ya. Umur berapa? Umur? Iya. Ada yang tahu Pak. Aku ada ide. Umur ini nggak ada yang tahu bilang. Kayak mana kalau kita bahas masalah-masalah pribadi kita yang lalu-lalu. Ayo. Itulah makanya dia aku nanya umur kau berapa? Nggak ada yang tahu. Bilang. Iya, makanya dikasih tahu. Berapa umur kau? Banyak ya. Ini. Ketua dia. Hah? 24. Sebaya bapakku. Enggak 24. 24. Ya. Umur kau lagi? Sama 42. 42 ya. 24. Berarti kita sebenarnya sama semua. Sama. Tiga ya. Ya kan kita kan sebetulnya 3 bersaudara. Enggak mau. Kan aku bilang Cuman beda-beda bapak kami. kita ditemukan Tuhan karena kita sama-sama seumuran, sama-sama ganteng, sama-sama Ganteng katanya. Dari mana Leng? Nanti banyak kali yang ngomong dari mana kalian 3 ganteng, gak ada itu katanya. yakin aja kalau dibilang ganteng kawan-kawan. Cuman dia lah yang pede kayak gitu. Di mana-mana pengen diakui, pengen dibilang ganteng. Inilah orangnya. Kalau misalnya nggak kita yang uji diri kita, siapa lagi? Pi? Itu dah. Kalau nggak kita yang uji diri kita, siapa lagi? Pacar kita kan ada, mama kita. Nggak ada pacar kami Mama masalahnya. sudah ganteng kali ya mama katanya. Kalau orang Mama- lain kan jelek. Mama aku enggak. Mama aku memang dibilang jelek kok dia kata gitu sama aku jelek. Sama kayak mama. Nggak usah begaya-begaya, memang udah jelek. Gantengan abangmu katanya. Mama sering bilang kamu ganteng kok. Gak ada itu yang lain katanya. Ya juga sih. Tapi di umur 24 tahun nih kita nih bicara dewasa nih ya. Ini kita bicara dewasa ya. Karena bicara dewasa harus merokok, karena rokok dewasa. Iya. Habis rokoknya mati. Berarti serius ini ya. Surya tolong adu endorse kami Surya. Biar enak kami buat konten Surya. Ini lah, pakai rokok ini ya enggak. Betul, setuju. Itu setuju. Iya. Setuju. Enggak apa ada uang. Bang, sumpah buat bapak-bapak perusahaan Surya enggak ada uang apa penting Surya 800 lok sekali gitu. Oke, mulai. Ini jangan ada yang ditutup-tutupi, semua bongkar semua masa-masa lalu ya. Oh ini Kalau kau homo dulu kau bilang. enggak juga gitu dia. Ada sejarah jauh. Ada sejarah. Ada bawa orang ini cek. Ini kan kita udah sebenarnya kan kalau umur 24 tahun ini menurut aku ya. Umur 24 tahun itu adalah umur yang sebenarnya harusnya nih ya, harusnya Setelah 23. ya sebelum 25 kan Iya. Enggak, harusnya Kapan dia aku ngomong kayak gitu? Makanya bagus kok diam kan udah bilang diam aja kayak gitu kan bingung kan. kalau di umur 24 tahun itu kan kayak misalnya nih kawan-kawan aku ya sebaya-sebaya aku tuh udah jadi angkatan, Angkatan apa? aparat, jadi PNS. Ini tuh sering diangkat sama bapaknya. Umur 25 tahun kan? Pernah aku udah diangkat, gua pikir Angkatan apa? pernah angkat galon. Dia pernah ngetes akpol, jempolnya akbit. Jangan terus. Itu dia tadi. Oh, sekali kayak kawan-kawan aku nih 24 tuh yang bulan depan udah nikah, ada yang nikah. Di umur 25 dia udah punya mobil, udah punya rumah. Landas. Sukses. Tas. Iya enggak? Itu aku paham. Kau Aku tengok tahu. kayak situ umur 60 berapa itu? Ada tua gitu dia baru. Iya, maksud aku kan harusnya nih kita bukan memaksakan kemauan orang lain, Ya. tapi kan harusnya di umur 24 tahun kita harusnya udah nggak mikirin yang main-main kayak gini lagi sebenarnya nih. Itulah kadang Sebenarnya ya Lah, sebenarnya. Bang, tunggu dulu. Jujur apa yang kamu bilang? Aku di umur sekarang itu termasuk gitu. Aku juga. Masalah. Aku juga. Tau kau kenapa? Kalau aku pribadi malas. Yang 7 tahun itu karena kemalasan kita kan. Niat ada, usaha, malas ini ada.
Iya, iya betul. Itu malas. Menunda. Bukan Menunda, menyepelekan waktu. Satu sebenarnya bukan malas juga sih, Be, tapi kayak mungkin kita belum berani untuk keluar dari zona nyamannya kita. Ini sekarang kita berada di zona nyamannya iya. kita. Dengan kondisi kita yang kerja apa adanya, yang penghasilan segitu-segitu aja, kegiatan yang kayak gitu-gitu aja, kita nyaman. Nah, kita belum berani untuk keluar dari zona nyamannya kita untuk nyari kerjaan baru, untuk meninggalkan kerjaan lama, ninggalin tongkrongan, ninggalin kawan-kawan, gak bisa buat konten lagi, kita belum berani. Itu sih sebenarnya yang menghambat. Kalau menurut aku ya. Kayak aku lah kau tengok kuliah nggak selesai. Padahal udah. Oh iya, kau kuliah. Jelek kali kok. Tamat. Iya lah, udah semester atas aku kan. Itu tadi kan aku nyaman dengan dunia yang sekarang kayak gini nggak kerja nggak apa, cuman ya kayak gini lah. Nggak siap-siap. Berarti uang kuliah kau jalan terus ya? Jalan, makanya saya kasih. Nggak sayang kok. Jangan ditiru ya, aku jangan nggak cocok ditiru ya, bandel aku. Kau Ya. kuliah? Pernah aku kuliah. Sama aja berarti ya. Sama kasus gue berarti. Aku memang tuh berhentinya terus habis itu kerja. Oh, habis itu kau kerja tapi Kerja, kan? memang berhenti. Kalau beda sama dia kan lanjut mau kuliah tetap jalan. Kadang sedih aku, mamaku nanya gitu, kau kapan siap kuliahmu? Ya udah sabar mak ya. Ya nggak, kok nggak ngelanjutin kuliahmu kenapa? Kendalanya di mana? Itu tadi nyaman aku kayak gini, pengen, bukan nggak mau aku kuliah lagi, aku pengen kuliah lagi, cuman nanti lah gitu. Bentar dulu ya. Nanti. Nah, yuk, kamera on, action. Nah, sebenarnya yang buat kau berhenti kuliah di mananya? Bukan berhenti, jadi kemarin itu awal pertama kali kenapa, jadi kan aku kan selain Jadi di kuliah tuh ada namanya cuti. enggak, jadi dulu kan aku kuliah di semester berapa gitu, aku kan sebelumnya kan ikut stand up comedy. Sekarang sedih sekarang kalau dibilang. Jadi aku ikut itu udah jalan 3 tahun kan, jadi kemarin ada kesempatan lolos, ngikutin audisi lolos lah, berangkat. Indosiar. Nah ya, berangkat ke Indosiar. Di situ kayaknya ini jangan, kayaknya aku nggak kuliah lagi kayaknya. Oh, merasa jiwa star syndrome. Enggak, bukan star syndrome, aku kayak Dia kayak percaya aja sama Percaya, ya kemampuannya. udah. Mungkin. Kuliah nggak penting. bukan nggak penting, penting. Cuman aku yang salah, aku salah ngambil keputusan. Iya. Saya kayak Ah. udahlah, nggak masuk karena kan saya rupanya kayak gini lah jadinya, salah ngambil keputusan. Jadi ada niat kau untuk menyelesaikan kuliah Ada lah, karena mamaku pun orang tua aku udah nanya, sedih kadang aku mamaku kerja panas-panasan, bapakku, tapi aku kayak gini bandel kali aku kan. Maka jangan lihat contoh. Ini Kalau kau? Nah, apa yang kau Aku contohnya? berhenti. kau penyiar, kau kerja, kami apa? Aku kan kuliah, bodoh. Tapi kau kerja. Aku pengen ngomong. Oh, saya kan nggak kasih. Jadi aku mikir aku berhenti kuliah karena aku mikir di situ masih muda bang, semester 3. Aku mikir kita nggak penting sama aku. Aku mikir gitu, angkur, sombong. Emang sombong kau. Terus pun kan dapat aku peluang kerjaan saat itu kan, masuklah aku kerja. Kerja apa? Adalah salah satu sales marketing inisial apa enggak? Kenapa dibilang kan inisial? Kau pun ada kayak inisial kan kayak gitu. Terus? Berhenti kuliah ya aku mulai kerja dari situ karena banyak nih kawan aku bang yang wisuda tapi nggak guna di tengah. Mohon maaf ya yang aku nggak nyamaratakan semua yang udah wisuda. Tapi kawan-kawan kau. Kawan-kawan aku kebetulan kayak gitu. Jadi aku ngapain capek-capek kuliah kalau ujung-ujungnya Banyak sih, ada juga kadang ya kawan-kawan aku ada juga beberapa bilang gitu. Banyak kok yang udah yang sarjana nggak kerja, dan malah sekarang yang penting itu skill. Dan memang iya, cuman kadang kita itu membantu. Kalau kayak aku ngalamin sekarang, aku nggak kuliah nih. Sorry, aku nggak kuliah bukan karena aku nggak pengen kuliah, bukan karena aku putus kuliah, cuman karena emang uang busuk nggak ada kemarin. Kan orang kaya aja. Orang kaya nih. Nggak ada pada saat itu. Pada saat aku mau kuliah tahun 2014 itu uang mama bapak itu lagi jatuh-jatuhnya nih. Sekarang kan lo udah kerja, bisa kau kuliah? Iya bisa. Kayak tadi Emang bilang. kau mau kuliah kau? Bukan. Sekali nih kau. Bukan ya. Ya, kerjanya dia penyiar radio, dia bisa jadi dia kuliahnya. Tapi yang aku bilang tadi, karena udah kena nyamannya nih kerja, mungkin kayak mulai udah kena nyamannya kerja, dapat duit, kenal orang banyak, pengalaman jauh lebih banyak. Jadi nganggapnya udahlah kuliah nggak penting nih kayaknya. Lebih bagus kerja aja lah, lebih enak dapat duitnya gitu. Aku dulu sempat gitu juga, jadi kuliah sambil kerja, jadi kuliah itu ngambil malam kelas karyawan.
pagi sampai sore begal. Kerja lah. Kerja gua asal kerja di salah satu farmasi atau bagian gudang. Begitu kan udah nerima duit Oh tadi. yang ada kok gila kan obat. Gak ada ya kau surau berarti kirain. Don. Enggak, ya kerja juga aku kayak udah nerima income per bulan itu kan kayak udah bisa kok aku ini lah udah nanti lagi. Karena kakak aku sendiri aja wisuda kerja di hotel udah lumayan lah dapat mata pakai sekarang. Nggak terpakai ya? Gendong anak. Nah itu bedanya ada beda perempuan sama cowok. Iya, Laki-laki. gitu. Pokoknya intinya laki-laki ini Cewek ini apapun yang mau setinggi apapun ininya tetap nanti gitu berumah tangga di dapur tetap melayani suami. Tapi kalian percaya nggak? Kalau misal walaupun kita kan nggak kuliah gitu kan, kita nggak. Aku percaya Tuhan itu pasti mempertemukan orang-orang yang sama. Maksudnya, jadi mama aku pernah bilang kemarin kayak kata gini, waktu aku masih kecil ya. Kalau kau berkawan sama anjing, kau pasti jadi ekornya anjing. Gila, Dengar dulu. Aku kan anjing. Kalau kau berkawan sama anjing, Aku ini lah, ini anjing. kalau kau Nggak boleh gitu ya pantang itu. kalau kau berkawan sama anjing, otomatis kau pasti ikut jadi ekornya anjing. ada satu lagi filosofisnya kalau kau berkawan sama tukang parkir sikap teman. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, aku nggak kuliah, pasti aku akan dipertemukan dengan orang-orang yang nggak kuliah juga. Enggak juga. Iya, aku ngalamin itu sekarang. Ada pun kawan aku yang kuliah, Kawanmu kuliah? Aku nggak lulus kan? Iya, bener. Kau tahu maksud dia jadi kita mau. itu makanya. Kita pengangguran dijumpai sama pengangguran. Nah gitu dia, maksud aku sudah. Udah terasa sih aku sama dia nih. Aku percaya kayak circle gitu itu pasti sama gitu. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya menurut aku ya. Kalau misalnya banyak kawan-kawan kalian yang udah sarjana, udah lulus, udah nikah, kita yang masih kayak gini ya, ini hidupnya kita gitu bang. Tapi sedih aku nengok kadang-kadang orang udah sukses ada yang jadi ini awak masih gini aja aja. Tapi ada dalam keyakinan itu ada kalau kita jadi seseorang ya. Ya itu setiap orang pasti setiap orang ada ya. ada. Aku yakin sukses cuma ya kalau nggak ada usaha nggak ada. Tapi kok iri sama kawan kau? Iri. Ada kok sedih nih sama kawan kau kan? Ya ini dalam hal yang positif. Iya, dalam hal positif. Tapi kau tahu nggak kalau misalnya kawan-kawan kau iri juga sama kamu? Itu aku nggak tahu. Contohnya nih, pasti ada kawan-kawan kau yang pernah bilang sama kau, enak lah kau udah pernah masuk TV, Nah, enak itu lah aku. kau ada stand up, pernah nggak? Pernah. Nah, aku juga kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Oh enak lah penyiar, oh enak lah tiap malam kau didengar banyak orang, misalnya gitu deh. Walaupun kita tahu sebenarnya kita ini anjing gitu, bang, kau kan? Sama kayak apa mau pamer sedikit juga. Kau enak lah kau jadi sales atau Banyak duitnya. Nah, masukkan apa udah di sales gini? Sarjana dia tuh bang. Jadi aku mikir di situ aku nih sarjana tuh nggak kalah penting kenapa? Aku nengok pulang barang segini tingginya. Sarjana itu semua. Sarjana banyak sarjana dicapai yang penting nomor satu adalah pengalaman. oh yang lamaran tamatan sarjana ditolak. Percuma kalau sarjana kalau nggak ada pengalaman. Oh, iya. Pengalaman tuh penting. Iya sih, aku pernah dapat filosofi itu juga dari ada senior aku di radio. Dia bilang katanya sama aku gini, aku berani untuk men-challenge kau sama anak kuliah yang jurusan komunikasi. Ini bukan maksudnya merendahkan ya, bukan maksud merendahkan, cuman membandingkan juga. itu ya. filosofinya dia. Kalau misalnya aku challenge nih kau Ninda sama ada anak kuliah yang jurusan farmasi, adu untuk ngomong di depan banyak orang. Aku masih berani megang kau sih dibandingkan dia yang kuliah. Karena kenapa? Dia cuma dapat ilmu teori, sedangkan kau dapat langsung ilmu praktek. Sama juga tuh kayak aku dulu kan STM otomotif. Heeh. STM otomotif. Jadi banyak belajar, cuman kan enggak, cuman lebih pintar lagi ada anak yang enggak Otomotif. sekolah otomotif karena dia sering di bengkel, malah dia lebih jago bongkar mesin. Memang iya. Berarti pengalaman lebih Ya mendukung, apa kan? bedanya? Aku kan otomotif juga, ranking aku 3 besar terus aku. Tapi ya jujur lah, bongkar mesin nggak ngerti ya. Itu makanya. Nggak ngerti ya. Aku nih STM, SMA dulu otomotif, kuliah komputer. Jauh ya, beda kan? Jauh. Aku otomotif kuliah bahasa Inggris. Alasannya kata orang ya, muka aku biar bule, jadi aku makannya masuk bahasa Inggris. Emang iya lah, Jual rokok mau? kayak gini bule cemana lagi panik. Ah, enggak gitu. Yo, halo. Apa masa lalu kalian yang suka tanya? Oh, kalau masa lalu aku kayak mana ya? Ini
kalau cerita masa lalu nih ya, kalau cerita masa lalu. Dulu aku lagi bandel kali. Dulu aku bandel kali. Waktu masih ini cerita waktu aku sebelum kerja jadi penyiar ya. Sebelum aku kerja di Medan ini, aku tuh dulu kayak sore nih buat mama aku lah. Mama aku tuh sampai capek kali nangis gara-gara aku pukulin anak orang iya. Mabuk-mabukan tiap hari, ngerokok, perjudian, menggilakan uang orang sampai berjuta-juta. Jangan kalian tiru ya. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Sekarang ya alhamdulillah udah kerja kan, udah kerja ya, utang udah lunas, apa segala macam udah nggak lagi, alkohol udah Masih, Ini alkohol kita- masih. alkohol Alkohol gimana? masih, aku tahu Masih. dia. Alkohol masih, dan kau bilang enggak, alkohol masih dia. mama aku nonton sih. Hah? Nggak mau bohong. Nggak mau random aja dia. Nggak mau mabuk. Tapi Paling itu- mabuk kalau diangkot. Tapi itu sekarang gara-gara udah kerja, udah ya aku kan maaf cakap jadi didengar banyak orang lah. Satu yang penasaran aku, ada nyentuh narkoba? Kalau narkoba aku Jujur. Saingo. Jujur. dulu Ada. SMA itu aku Ada. begelek. Dulu aku begelek. Nggak boleh. Halo BNN, halo BNN. Bau. Begelek dulu. Enggak, ini aku gelek-gelek lawe gitu. Iya. Boleh. Beda ya? Tapi gelek surya. Hah? Gelek surya. Enggak. Kalau jangan memancing itu nanti Enggak. orang ini kita Nggak pada. mati ya? Ya kita gila kok ya. Kalau masalah lu nggak apa-apa, sekarang ini dia nggak milih. Nanti ada yang itu Nggak. tiba BNN nonton kan. Nggak apa-apa, tes tangkap urin, orang kan. Iya, tes Aku urin. enggak ya, aku enggak orang ini dua. Aku jujur kalau Nggak berani kan aku mungkin sekarang memakai. enggak gila. Iya, Gila. Tahu kali aku pakai. Tes urin pun berani aku. enggak, aku kalau jujur aku kalau narkoba enggak. Alkohol aku ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak percaya aku nggak pemakai narkoba, boleh datangin aku sekarang langsung tes urin, tes darah, tes rambut aku berani. Kalau aku tuh nggak pernah nyentuh narkoba. Nah, itu aja sih. Nah, kau pasti pernah kan, makanya kau nanya kayak gitu kan. Aku nanya kayak gitu kan. Aku tahu masalah kau, Leng. aku pernah cerita kamu kan. Iya, pernah. Kok udah tahu juga rasanya. Aku nggak tahu lagu ya. Enggak lah. Ini ya aku sih ngasih tahu supaya jadi pembelajaran buat orang yang masih mati. Ya, Betul, betul. setuju ya, setuju ya. Dulu pemakai berapa? Satu. Nah, sih mama aku dulu orang tua pokoknya kelihatan. Pakai Nanti berat. kasih besok sedia. Terus kan bang, aku punya cewek. Sayang kali mamaku. Sebut lah namanya. Ada lah inisial A. Enggak ada. Anto. Arpin. Anjing. Udah jadi mantan. Ngomong apa? Dulu kurus badan aku nih dulu nih. Hah? Kurus pipi kempot. Pokoknya kesana aja pikiran aku dulu. Sampai aku adalah niat berhenti, tapi itulah makanya dibilang narkoba karena candu itu tinggi kan. Iya. Niat aja nggak cukup. Niat Cara ngomong hilangkan meninggalkan itu semua. merantau. Bisa mikir. Untuk Rantuk berapa? Enggak ke kota. Kota ya. merantau kota Pinang. Iya. Merantau aku 2 kali merantau. Balik merantau aku ketika udah siap nih kan, udah bisa masih nggak terkendali kan nafsu itu. Kau merantau kemana? Ke Padang, Padang. Padang bulan. Enggak lah. Masih Padang, Padang. Sumatera Barat. Merantau kan, balik aku lagi, masuk lagi. Pompa, ya kan? Orang tua kau udah tahu. Orang tua aku tahu, cuman aku nggak pernah ngaku. Termasuk cewek aku yang aku bilang tadi. Oh. Cewek aku tuh selalu dukung aku, maksudnya bang aku percaya kok. Maksudnya pernah curiga, mau kok pakai aku selalu bela diri aku enggak. Namanya narkoba selalu bela diri kan ya. Sampai aku merantau 2 kali nih. Baru pas balik aku 6 bulan kok. 6 bulan proses rehab diri aku sendiri lah. Aku nggak mau rehab kayak orang. Aku rehab diri aku sendiri dengan cara merantau. Aku siksa diri aku sendiri dengan cara pergi dari kampung halaman, jauh dari keluarga, jauh dari kawan-kawan. Aku kerja, balik aku udah siap. Terus Terakhir saat ini aku jijik aja. enggak, kau bisa berhentinya. Aku nggak mau lagi nih pakai sabu, aku nggak mau lagi nih pakai narkoba. Itu momennya kayak mana? Aku pernah di satu momen aku kasihan dengan orang tua aku mau membuktikan ke kawan-kawan aku kalau aku bisa berubah. Yang ketiga nih yang paling jadi pikiran aku juga setelah orang tua, cewek aku, pacar aku. Tapi
mantan yang udah Ya ya. buat yang mas yang menggunakan narkoba udah tinggalkan, gak ada gunanya itu. Gua bilang. Iya. Aku bandel, cuman bandel paling bandel pulang pagi. Nah, aku kayak gitu. Nah, bandel bahan sekedarnya bandel laki-laki lah. Ya, insya Allah mudah-mudahan narkoba belum, insya Allah ya tidak pernah aku pegang. Saino karena aku dapat itu Saino Tundra. Karena pandai-pandai minta dulu kan. Coba lah. Karena awalnya itu ya, Iya. awalnya kayak Masa kecanduan kan? Masa Coba, kecanduan coba. aja ya. banyak kecanduan. Nah, udah Sekali nyoba, jadi sekali kan mantan pemaki. Cuman sekarang dia udah tobat, dia udah gemuk. Dulu kurus kayak lidi badannya. Makanya aku sekarang kalau misalnya nih ada nih, ini ada beberapa alasan kenapa orang pakai narkoba, Be. Ya, itu tanya Randa. Apa? Yang pertama karena stres, katanya. itu yang paling utama ya. Karena stres. Baru yang kedua ya kalau menurut yang Pengaruh keduanya lingkungan, menurut aku sih pengaruh lingkungan yang paling besar daripada stres. Karena kalau stres, kalau lingkungan orang yang di sekitar nggak ada ini itu nggak bisa. iya. Ya itu tadi berarti balik lagi kan kalau misalnya kau berkawan sama anjing, kau pasti Iya. ikut jadi anjing ya kan? Ikut-ikutan itu ya. Ikut-ikutan. Hanya Makanya ubah minta gitu. tolong aku berubah kalian dari anjing. Kami harus jadi berkawan sama. Kami yang takut berkawan sama kau. Halo Pak, pengen ini ulek Pak. Nggak, tapi Obat. kau sekarang nggak pakai lagi kan? Gila ta'ala nggak pakai. Udah bersih kan? Udah bersih kan? Dari badan kan kelihatan. Iya. Lebih bagus gitu sih. Aku karena paling bapak aku nih, ini bapak aku nih yang bilang sama aku sama mamaku ya. Ini bapak aku sama mama aku dia bilang katanya gini. Kau mau bandel kayak manapun di luar sana, bagus kan di luar bangsa. Aku kepikiran cewek yang nyumput aku Taruh. ditinggalin. Ya kau makanya jangan bandel kau. Siapa cek mau? Mana ada cek mau kalau kamu cowok kau mati narkoba? Tapi nggak gara-gara narkoba dia tinggalin aku, karena selingkuh kau. ada lah. Kau kan gitu ya kau. Aku bapak aku cuma bilang. Cewek lengas lu. Nggak apa-apa, dia cantik pak. Kayak gua kali boleh. Aku bapak aku sama mama aku cuma bilang sama aku gini. Ku kasih kebebasan di luar. Mau bandel silakan. Kalau misalnya bandel laki-laki yang wajar, contohnya nih kayak misalnya alkohol, main judi, berantem. Perempuan kau. Main perempuan aku enggak. Berantem itu masih bandel laki-laki yang normal sebenarnya. Tapi kalau misalnya kata bapak aku, saya sama mama aku udah kayak memperkosa, mencuri, narkoba, itu mungkin bos aku terus saya dulu aku langsung. Gak usah malah ditangkap TNI polisi langsung ditikam sama dia. Bapak sendiri ya. Karena bapak sendiri itu sih pesan yang aku terima. Makanya aku sampai sekarang tuh takut kayak namanya kau meletakkan duit 10.000 pun depan mataku kalau misalnya aku nggak tahu nih duit siapa paling ku simpan ku tanya ini duit siapa nih yang hilang karena itu mencuri itu kayak haram kali bagi kami gitu. Ada Mencuri orang- narkoba mau berkosa itu haram kali. Ada randa orang yang nggak ada niat dia mencuri, dia buat mencuri apa sih namanya? Iya, bukan butuh. Memang hobi yang mengambil, tapi bukan mencuri. Apa sih nama penyakitnya itu? Pandang Bukan tangan. panjang tangan. Apa? Makanya ini definisi kau ini maksudnya kayak mana? Dia nggak mencuri, cuma pantang ada letak barang. Mau awalnya bercanda, tapi ya udah dibawa ke rumah. Kau lah itu, Itu udah mencuri. Enggak, ada nama penyakitnya. Dia Klepto. Nggak Klepto tahu. itu gitu. Ah. Dia bukan nggak ada niat dari hatinya, nggak ada niat mencuri. Awalnya jahil. Cuman tapi karena dia pun diam. Tapi nggak ada niatnya. Tapi ada pesan dari aku, maksudnya aku ini dari narkoba itu merembet ke semua. Dari narkoba itu merembet ke semua. Bahaya. Ya jadi kita butuh sesuatu nih, nggak kena narkoba. Pengen beli, duit nggak ada. Aku suka Mencuri. iya, mencuri. Rajin aku dulu, uang mamaku. Habis lah. Jangan kelentir pokoknya ini hanya Lamanya, pengalaman. bodoh kali lah aku dulu, bodoh kan, sumpah. Tapi ya udah, yang penting kan sekarang udah nggak lagi kan. Sekarang tapi seenggaknya belajar dari pengalaman bos kau udah tahu Mencuri. kalau kau misalnya itu udah pemakai dulu, sekarang kau udah berubah. Iya. Itu aja intinya. Udah kan mencuri ada bias ini. Hmm. Sabu-sabu itu membuat diri kita lasak. Harus ada kegiatan, minum enggak, makan enggak kan? Ya kan? Ngapain mencuri? Main poker dulu. Jadi makanya Dari narkoba, mencuri, judi. Ah, Untuk biar dapat duit. ah. Aku judi, cuman ya sekedar aja kamu kan. Tapi Dulu syukurlah udah lewat masa-masa itu. Iya. Maksudnya ini kita cerita di sini sebenarnya bukan Nah, kan kata klepto itu ganggu
hubungan serius yang menyebabkan dorongan tak tertahankan untuk mencuri barang yang tidak diperlukan. Ya nggak perlu, cuman memang udah ada penyakit gitu Iya, ya. tapi konsepnya mencuri ya. Enggak mencuri enggak konsepnya. Tapi dia nggak perlu barang itu. Iya, tapi mencuri enggak? Iya, Ya udah, aku nggak perlu topi kau, tapi aku bawa pulang topi kau. Cuma ada mencuri nggak? Aku mencuri topi kau nggak? Ya kalau memang dia mencuri, cuman misalnya nih, karena pengen pakai topi ini, dia udah misalnya ada topi itu pakai aja lah, jalan itu aja. Dia udah nggak pakai tapi, cuman nggak ada niat mencuri kan? Pada nganggur pakai. Ya udah, tapi Ada orang kayak gitu. mau kayak mana pun intinya, yang namanya mencuri itu kan nggak baik. Apapun alasannya mencuri tetap mencuri. Tetap mencuri, narkoba tetap narkoba. Kalau aku bandel terlambat tuh, yang dulu. Oh kayak Budi ya bang aku. Bandel gue bandel terlambat karena dulu waktu aku sering ngecek kawan gue tuh bandel terlambat tuh. Karena dulu SMP, SMA, Baik-baik. SMP, aku baik kali nggak cabut dari sekolah nggak pernah, makan uang sekolah nggak pernah. SMA aku sering kali aku cabut. Itulah bandel. Oh, berarti nggak bandel terlambat tau. Kau berarti kau nggak bandel terlambat be. Bandel terlambat itu ketika kau bandel usia kau yang sekarang. Setuju. Nah kalau misalnya kau bandel, Karena waktu SMP, jadi kan aku cerita pengalaman aku sama kawanku. Karena di SMP dulu aku diajak ayo cabut sama kawanku. Yang SMP? SMA aku cerita, ya aku cabut di SMP. Iya. berarti begitu kau SMA kawan. Kawanku udah nggak kayak gitu lagi, udah serius sekolah. Nah aku ini lagi nggak cabut. Nah berarti kau bukan bandel terlambat, bukan terlambat bandel, tapi Terlambat. kawan kau yang kecepatan bandel. Bukan kau yang terlambat bandel, karena kayak aku yang menjalani kehidupan gitu ya. Di usia kita waktu masih SMA, masih 17-18 tahun, 16 tahun, ya emang di situ masa pubernya kita untuk bandel. Jadi ketika kita tamat SMA, ketika kita kuliah ataupun kerja, kita udah nggak akan ngelakuin hal-hal yang bandel lagi. Kalau Justru kita, bandel, tapi- justru kita akan ketawa nengok orang-orang yang bandel di usianya kita. Tapi bukan dong ya, kau mau bilang cabut sekolah tuh hal yang bandel. Bandel itu dulu karena jujur, Bandel kalau di sekolah, like. jujur ya, aku dulu udah mulai ya sampai SMA kelas 1 kayak keluar main-main malam minggu sekalipun lewat dari jam Tapi zaman kita Ntar sekolah- dulu lewat dari jam 9 malam aku pulang, aku dihajar sama aku, dimarahin, nggak dikasih lagi itu. Nanti pas Mak sekarang setelah SMA mungkin dalam mamaku pun udah berpikir udah dewasa anakku, Belum udah ada. dibebasi gitu, yang penting tahu menjaga diri aja di luar. Ya bapak aku justru kayak gitu. Aku tuh SMA kelas 3, mulai SMA kelas 3 itu aku udah dibilang bapak aku, ya kau kalau mau merokok, ya silahkan merokok, tapi jangan panggaron di luar. Panggaron tuh kayak opahan, mama. Aku sampai parahnya rasanya. Jadi dulu tempat, jadi waktu zaman SMA SMP SMA tuh tempat anak-anak dulu, anak muda Medan yang main ringut. Nah aku tahu ringut, kawan-kawan aku mulai SMP udah main ringut, aku tahu ringut setelah tamat SMA. Ketinggalan kali nggak? Karena dulu aku nggak rasa mengutukkan kali lagi. keluar sampai Benar. kawan aku dari SMP lo sering pulang pagi di ringut tuh kata kawan aku setelah tamat sekolah baru tahu aku main ringut. Pakai nggak pernah aku keluar dari rumah. Itu tadi aku bilang bukan berarti kau yang terlambat bandel, ya emang kawan kau yang kecepatan bandelnya. Itu setelah kayak sekarang bebas kan loh, mana-mana wah. Tapi aku bilang kan itu dibilang bandel. Aku ngerasa karena gini, zaman kita sekolah dulu beda. Maksudnya aku berprestasi di sekolah dari SD. Kau menyombongkan diri Enggak, ya, kau dengar jangan dulu. terus. Guna. Kau menyombongkan diri Eh, anjing. terus. Anjing. Kau dengar, Nggak boleh ngomong anjing. kau dengar dulu. Dari tadi ngomong anjing. Iya. Mau yang bandel atau yang pintar, gunanya setelah sekolah. Rasa aku nggak terlalu nyampe kali setuju. Yang pintar-pintar kali, yang misalnya banyak prestasi kayak aku dulu nih, juara-juara terus dapat beasiswa. Setelah sekolah nggak ada untungnya ya. Karena diri kau yang tercemar. Ya, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kau dan ada orang pintar yang setelah sekolah. Ada. Jadi Langsung gila. beasiswa. Iya. Tapi kalau aku yang pintar-pintar nggak. Sama kalau cuma ada kawan kau kan sama kayak kau kayak anjing kan. Jadi juga ikut kau kayak kau. Iya nggak terlalu nyampe kali. Kalau menurut aku nggak nyampe. Kalau untuk lingkungan kawan-kawan aku ngefek sih. Yang Sekarang pintar-pintar. ini nyampe pak. Yang- Sekarang yang- ini nilai rapor di guna nilai rapor untuk. Enggak. Kawan-kawanku banyak orang pintar yang jadi. Aku berani bantah gini, kalau yang pintar mungkin banyak yang bisa langsung cepat sukses. Tapi kalau misalnya ada nih penilaian orang waktu SMA-nya dia bandel, dia bodoh, dia tukang cabut, dia tukang rokok, pasti nanti besarnya nggak akan sukses. Nah itu yang berani aku bantah. Paham kok? Tapi ada Tapi yang aku nih ya, Enggak, aku yang pengalaman saya- faktanya. Karena banyak orang bandel tuh ketika dia udah dewasa nih, sukses nih. Faktanya entah kebetulan atau enggak, faktanya yang bandel-bandel di sekolah aku dulu sekarang jadi semua. Ya itu yang gue bilang. iya memang ada yang kayak gitu.
Dia udah belajar. Maksud aku itu Kehidupan. kalau efek Ya, tapi lu nggak boleh ngejudge juga. Nggak ada gunanya juga orang yang pintar kali. kan ini. bilang di masa kita sekolah. Beda Mas. Ada, pemberitahuan. Ya ini kan menurut ya kawan-kawannya dia. Sudut pandang orang beda-beda. Iya. Makanya kalau kayak dibilang kalian nggak kuliah, kalian bandel, kalian gini apa segala macam, bukan berarti kita menutup kemungkinan kita nggak bisa sukses kan? Banyak orang bandel yang sukses banget. Banyak. Karena kenapa? Banyak pengalaman hidupnya, banyak belajar dari banyak sudut hal gitu kan. Jadi jangan kayak kecil hati, jangan pesimis, karena aku percaya setiap orang pasti akan sukses, cuman waktunya yang beda. Karena pun setiap orang pasti punya masa lalu itu kebandalan. Iya. Tapi dia itu tadi mungkin orang yang bandel sukses itu yang bukan berarti dia nggak mikirkan masa depannya. Bukan berarti. Pasti dia terpikir masa depan. Nah, jadi dia tahu kapan dia berhenti dari kebandalannya itu. Dan Makanya nyari dia jalan yang sukses. baru. Nah, makanya dia sukses. Nah, dan kalian kira bandel kok aku pasti sukses? Enggak juga kalau kalian nggak ada mikirkan masa depan kalian. Ya udah pesan-pesan lah, pesan-pesan lu. Pesan teh manis dingin Enggak, kan? udah pesan dari Dia kok basah dicok gini kok. Bapak, jadinya panas. pesan dari lu ya, pesan dari lu ya. Dari aku udah ceritain masa lalu aku yang ya nyesal kali aku dulu kayak gitu, maksudnya jangan ditiru yang hal-hal buruk dari cerita aku tadi, ambil baiknya. Nggak ada yang baik tadi. Adalah kerja. Kerja. Bukti sekarang mau kerja? Kerja. Kerja. Pengangguran kau sekarang. Siapa kita? YouTuber kita. YouTuber. Dari mana YouTuber masih 1000 subscriber kita bodoh? Pengarah. Rumah ini kita beli dari mana? Kau jangan gitu nanti akhirnya orang betul bodoh. Belum ada apa-apanya. Ya intinya yang nggak baik jangan ditiru, narkoba, judi. Jauhi narkoba. Jauhin, karena susah kali proses dari berhenti untuk berhenti dari situ itu sih dari. Karena kemanapun kau pergi pasti ada di mana-mana itu barang itu. Iya. Gak bisa kau hindari kalau ketika kau udah pegang barang itu. Ya. Dan itu pesan dari kau juga sekalian. Hah? Enggak lah, banyak pesan. Makanya jangan dipotong sama Oh, iya. omongan orang, bangsat. Ada gue Udah lah, berarti. Udah itu aja. Udah aja, nah. Oh terus gini, aku mikir gini, aku orang tua aku kan khawatir nih keluarga. Udah ada pesan-pesan gini. Tunggu dulu. Sikit aja. Eh. Ya udah itu pesan. Kau Randa, pesan dari kau Randa. Kau lah, Hah? aku terakhir. Pesan dari aku ya itu tadi. Semua orang punya masa lalu, punya kebandalan di zaman dia apa zaman dulu katanya. Tak pasti cuman tahu kapan dia harus berhenti. Baru dia bandel. Kiri dikit. Hah? Ada yang nggak tahu? Hah? Ada juga yang nggak tahu. Nggak tahu, tapi dia suka tempe. Kok nggak tahu tempe nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah itu, udah selesai. Udah. Jadi pesannya itu aja lah udah. Udah. Yang penting aku melotot. Yang Lambe penting aku melotot. Lambe melotot. Lambe melotot. Kalau pesan dari aku kayak mana ya? Jangan terlalu banyak memikirkan apa omongan orang lain yang membanding-bandingkan diri kalian sama diri orang lain. Tetap jadi diri sendiri, tetap Percaya diri. Percaya diri, tetap lakukan apa yang menurut kalian itu benar. Tapi jauhin apa yang menurut kalian itu salah gitu. Kalau misalnya kalian nyaman dengan apa yang kalian jalani sekarang, jalani aja gitu. Jangan mikirkan aku kayak gini, aku kayak gini, aku kayak gitu gitu. Ya semua orang pasti akan indah pada waktunya. Aku tetap percaya itu sih. Dan satu lagi pesan aku, pengen kalian diundang ke podcast Om Deddy. Kok kira didengar Om Deddy? Nggak ada bodoh, nggak ada ilmu yang didapatnya dari kita, nggak ada gunanya juga. Ada be. Kok dengar lu? Dengar lu. Orang-orang yang diundang sama Om Deddy itu podcast Om Deddy, orang-orang pintar, youtuber pintar. Jadi menurut gua kita pintar. Kita Kan kita pintar. Kalian nggak tahu Om Deddy itu omong. itu dia di tukang las kan. Iya. Tahu. Kau tahu? Pikit Pix. Pikit Pix. Reja Arab itu dulu. Reja Arab. Bandal. KKI. Bandal kali. Jangan tahu. Apa lah silakan. Cuma aku bilangnya. Tapi bisa diundang Om Deddy. Toko yang kita Kecuali kau viral-viral kayak enggak. makan sabun kau, nah itu bisa diundang. Kau makan apa kawan? Nah. Karena menurut aku prestasi paling besar di YouTube sekarang podcast Om Deddy. Nah ya Om. Close to the door. Wait one. Apa katanya? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kok kita nanti nggak? Kita nanti Betul undang. kena telepon kita sini. Halo paparazi. Kalau nggak ada gunanya, nggak ada untungnya diundang kan. Tumpur yang ada pesawat kan 3 tiket kan. Makan hotel. Diundang lagi sih lagi. Ada Rokok lagi. Makanya perusahaan Surya. Kami nggak kasih uang apa, yang penting rokoknya Surya. Siap ini aku berhenti merokok. Aku mau kasih rokok. Yaudah, itu aja lah maksudnya dari kita. Ya kita cuma sekedar sharing pengalaman-pengalaman buruknya kita.
Ya bukan kami bangga sama kebenaran kami enggak, tapi sekarang kita udah nggak ngelakuin pengalaman-pengalaman dulu itu lagi. Kita Nice. udah ngejauhin itu dan kita nyaranin buat teman-teman semua ya jangan sampai menyentuh hal-hal negatif ya kalau bisa dijauhin. Jangan. Tapi jangan sampai kita ngejudge orang yang melakukan hal negatif juga, tapi dibimbing biar bisa dia ngelakuin hal yang positif. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Dan aku juga mau bilang sama kalian, mana tahu ada kata-kata kami dari awal yang tadi kami salah tingkah, kami yang buat kalian emosi, Mohon yang maaf. nyeleneh, mohon maaf. Karena semua manusia pasti pernah melakukan salah. Nanti Kami kita- nggak sengaja. Nanti kita balik lagi di video selanjutnya mungkin dengan pembahasan yang lain yang ya sedikit nggak menarik lah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya kita Paparazi. Mulutmu itu